Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada sapaan firman Tuhan yang akan menghantarkan kita kepada kegiatan kita yang boleh kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 5 Musa bidu onom ayat 5. Jala ikon haholongammu Jehovah debatam sian nasa roham dohot sian nasa atiatim dohot sian nasa gugum. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah perjalanan seorang pria Kristen, dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang boleh diberikan oleh bosnya di tengah-tengah pekerjaan, yaitu ketika pria Kristen ini boleh memilih yang dimana dia akan mendapatkan jabatan yang baru dan yang lebih tinggi di tengah-tengah pekerjaannya, tetapi dia harus memilih antara meninggalkan imannya sebagai Kristen atau tetap sebagai Kristen tetapi dia tidak mendapatkan kenaikan jabatan di tengah-tengah pekerjaannya. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pilihan yang boleh diberikan atau ditawarkan oleh bos pria Kristen ini, lantas secara respon dia mengatakan, saya sudah sedari dulu mengikut Kristen dan hidup di dalam Kristen itu sendiri. Bagaimana pula saya boleh meninggalkan iman saya hanya karena tawaran dari Bapak untuk mendapatkan jabatan yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan dan kita pikirkan secara sekilas, tentu apa yang boleh kita ambil dari hidup pria Kristen ini? Begitu luar biasa. Di tengah-tengah tawaran yang boleh ditawarkan oleh bosnya sendiri, yaitu kenaikan jabatan, tetapi begitu luar biasa juga kita boleh melihat bahwa dia benar-benar hidup di tengah-tengah imannya, yaitu tetap memilih untuk menjadi Kristen. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh kita lihat kembali kepada firman Tuhan pada hari ini, begitu juga yang dikatakan oleh Ulangan pasal 6 yang ayatnya yang ke-5 ini, di mana ditegaskan bahwa firman Tuhan ini mengajak seluruh orang-orang percaya yang datang kepada Kristus itu sendiri untuk tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan juga dengan segenap kekuatan kita. Apa yang boleh kita lihat? Dan tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mengasihi Tuhan Allah itu? Sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudari, baru-baru ini kita sudah merayakan bagaimana pengorbanan Kristus yang kita percayai itu melalui kematiannya untuk memperbaharui kehidupan kita. Dan baru-baru ini juga kita sudah merayakan dan memperingati Allah yang bangkit itu untuk memenangkan setiap insan yang percaya kepadanya. Tentu hal yang mungkin kita hidupi dari peringatan-peringatan itu ialah alangkah indahnya kalau benar-benar iman yang kita percayai itu kita hidupi, dan tentu melalui ulangan ini benarlah yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari, ada di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Kita hidup di dunia ini tentu memiliki pilihan-pilihan, baik itu yang ditawarkan oleh dunia ini dan baik itu juga yang ditawarkan oleh iman kita. Terlebih kalau boleh kita melihat begitu maraknya hal-hal duniawi yang menawarkan kesenangan-kesenangan pribadi di tengah-tengah proses hidup kita. Mungkin ini akan menekan bagaimana kepercayaan kita tetap teguh kepada Kristus. Dan halnya mungkin boleh kita lihat banyak dari antara kita dan orang-orang yang dulunya mengikut Kristus, tetapi karena ketidaktahanannya
terhadap tawaran-tawaran dunia itu, sehingga dia mampu menjual imannya di tengah-tengah kehidupan yang ditawarkan oleh dunia. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman ini, kita boleh menjadi salah seorang yang tetap teguh di dalam imannya untuk tetap mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, dan juga kita boleh berbuah di tengah-tengah iman yang seperti itu. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui renungan hari ini kita boleh tunjukkan kepada dunia di tengah-tengah pekerjaan dan di tengah-tengah proses hidup kita, kita boleh percaya dan hidup di dalam iman itu. Karena yang kita imani itu yaitu Yesus Kristus akan dan tetap selalu menemani dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri, selamat mempersiapkan segalanya, terlebih di tengah-tengah menjalani proses kehidupan yang boleh kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.